dari penghambaan sesama hamba, penghambaan sesama manusia, untuk hanya menghamba kepada Allah, Rabbnya hamba, Rabbnya manusia. Jadi saudaraku rahimakumullah, jika kita punya pimpinan, apakah itu pimpinan militer, apakah itu pimpinan di kantor, apakah itu pimpinan negara, apakah itu pimpinan struktur harokah, jamaah, atau apapun, maka ketaatan kita kepada pimpinan itu tidaklah dibenarkan berupa ketaatan yang membuta, berupa taklid, tetapi haruslah ketaatan yang ala basirah, yang penuh dengan pemahaman dan kesadaran. Inilah diantara makna kalimat sami'na wa ata'na. Kalimat sami'na wa ata'na bermakna kami menyimak dan kami mentaati. Kami menyimak berbeda dengan kami mendengar. Kalau kami mendengar, artinya hanya menerima informasi yang terdengar, lalu begitu saja langsung ditaati. Tetapi kalau kami menyimak, itu mengandung unsur kami mendengar dengan diiringi pemahaman dan penalaran. Dan ketika kami sudah mensensornya, kami menilai dia sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, barulah kami mentaatinya. Jadi sami'na wa ata'na jangan diartikan sebagai sikap membeo begitu saja, sikap taklid apalagi, yang ternyata taklid ini adalah terlarang di dalam Islam. Oleh karenanya, kalau kita pelajari segenap ayat maupun hadis yang berbicara tentang soal ketaatan kepada pimpinan, senantiasalah kita jumpai bila sudah menyangkut pemimpin dari kalangan manusia, pasti ada syarat-syaratnya. Kepemimpinan yang tidak perlu, ketaatan yang tidak perlu lagi dipertanyakan dan dikritisi, hanyalah ketaatan yang berkenaan dengan Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh surat An-Nisa ayat 59, ayat yang paling sering digunakan oleh para juru kampanye untuk menuntut ketaatan masyarakat dan konstituen atas dirinya, berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Said Hawa rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mencatat baik-baik, di depan kata Allah dan di depan kata Rasul ada kata atiu, taatilah, tetapi di depan ulil amri minkum tidak ada kata-kata atiu, taatilah. Kenapa? Karena mentaati Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kecuali yang ma'ruf. Tetapi begitu mentaati para pemimpin di antara kalian yang merupakan manusia yang kadang bisa benar, kadang bisa salah, tidak ada kata atiu yang artinya tidak mutlak. Bahkan kelanjutan ayat itu menjelaskan syaratnya kapan kita mentaati mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian berselisih pendapat dengan pimpinan kalian, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pemimpin yang boleh kita taati hanyalah pemimpin yang dalam semua arahannya, semua perintahnya hanya memerintahkan hal-hal yang segaris dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Bila segaris dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada alasan kita tidak mentaatinya. Namun begitu dia sudah tidak segaris, Allah dan Rasulnya lebih utama kita dahulukan untuk kita taati. Saudaraku rahimakumullah, mari kita menjadi orang-orang beriman yang senantiasa mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, dengan senantiasa kritis, dengan senantiasa nalar tatkala menerima apapun perintah dari siapapun.